달콤해 마치 bonbon dessert 한 모금들이 마신 순간 덤덤 before 날 자제하려 시도했지만 조절이 안 돼 마보다 본능이 so fast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video saya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra, biasa dipanggil Zahra. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkar, program studi akuntansi syariah. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung ukuran pemusatan data di Microsoft Excel menggunakan handphone. Bisa nggak ya dengan handphone menggunakan Microsoft Excel? Nah, maka itu simak video berikut ini. Oke, baik teman-teman semua. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah di Android teman-teman harus ada yang namanya Microsoft Excel ya. Di sini saya sudah punya. Kalau teman-teman yang belum punya, tinggal teman-teman dapatkan dengan cara mendownloadnya di Play Store. Tinggal teman-teman cari di sini Excel gitu, terus nanti muncul Microsoft Excel ini ya. Terus teman-teman install. Setelah teman-teman install, teman-teman tinggal buka. Nah, di sini saya sudah ready ya. Sebelum itu teman-teman harus membuat akun teman-teman dulu ya di Excel, baru bisa teman-teman menggunakannya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kali ini, yaitu tentang pemusatan data. Pemusatan data terdiri atas 3, yaitu mean atau nilai rata-rata, median nilai tengah, dan modus adalah nilai terbanyak. Nah, sekarang langsung saja tanpa berlama-lama kita akan coba teman-teman. Di sini saya sudah siapkan beberapa data yang akan kita gunakan pada kali ini. Baik, langsung saja pertama kita akan mencari mean atau rata-rata. Biasanya kita akan, kalau secara manual itu kita tambahkan semua data dan kita bagi dengan banyaknya data gitu ya. Kalau di mean teman-teman tidak perlu ragu, teman-teman tinggal menggunakan rumus average. Caranya klik sama dengan ketik average. Nah, sudah muncul, teman-teman tekan saja rumusnya. Kemudian teman-teman blok semua data yang telah tersedia dan tinggal enter. Nah, sudah ketemu langsung nilai mediannya adalah 52,75. Oke. Selanjutnya kita langsung saja kepada median atau nilai tengah. Biasanya kita mengurutkan datanya dulu, teman-teman kan kita urutkan datanya, terus kita bagi datanya, terus cari nilai tengahnya. Kalau menggunakan Microsoft Excel tidak, teman-teman sangat dipermudah. Kita tinggal klik sama dengan, kemudian ketik median. Nah, langsung muncul bukan rumusnya teman-teman. Kita tinggal klik median tersebut. Kemudian blok semua data yang sudah teman-teman sediakan. Oke, tinggal enter. Dan keluar mediannya adalah 57,5. Oke, selanjutnya tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke modus. Modus juga sama teman-teman, biasanya kita hitung satu-satu kan mana nih yang datanya yang paling banyak atau gini kan. Nah, kalau di modus teman-teman tinggal klik sama dengan, terus ketik mode teman-teman, rumus mode. Nah, setelah itu teman-teman blok saja semuanya dan hasilnya akan keluar. Nah, 60 modus kita. Bisa teman-teman hitung 60 di sini ada 5, teman-teman, berarti modusnya adalah 60 begitu. Oke, teman-teman, selesai sudah untuk cara mencari median dan modus untuk data tunggal pada Microsoft Excel. Next kita langsung saja kita lanjut ke data kelompok. Kita masuk ke lembar kerja 2. Nah, untuk data kelompok di sini saya juga sudah menyiapkan datanya ya, teman-teman. Oke. Yang pertama, kalau data kelompok ini agak sedikit sulit gitu ya, bukan agak sedikit banyak kerjanya gitu, tapi dengan Excel insya Allah akan bisa kita permudah gitu ya. Yang pertama yaitu kita akan mencari mean atau rata-rata. Nah, untuk mencari mean ini kita menggunakan rumus. Ada rumus yang harus kita gunakan ya teman-teman. Kita menggunakan rumus sigma FI dikali XI teman-teman. Sigma FI dikali XI yaitu sigma frekuensi. Frekuensi FI itu adalah frekuensi, XI itu adalah nilai tengah. Jadi untuk mencari rumus median dari data kelompok, kita harus mencari titik tengah dulu teman-teman, XI. Kita buat di sini XI. Oke. Cara mencari XI atau titik tengah
adalah tinggal menjumlahkan data yang ada di kelas dan kita bagi dua. Pertama yaitu kelas pertama ada datanya, angkanya adalah 38. Kita klik sama dengan dulu, sama dengan 38 ditambah kita buka kurung dulu, 38 ditambah dengan 46, kemudian kita bagi dengan 2. Nah, dapat titik tengahnya adalah 42, kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Nah, dapat semuanya. Oke. Nah, selanjutnya kita cari FI-nya udah dapat, X-nya udah tepat. Sekarang tinggal kita kalikan. Bikin di sini FI dikali XI. Nah, gampang saja teman-teman, tinggal klik sama dengan, kemudian FI kita kalikan dengan XI. Oke, enter. Oke. Di sini kita tinggal tarik saja, tidak perlu mencarinya satu-satu. Nah, sudah didapatkan. Oke, sekarang tinggal kita jumlahkan. Kita biasa menggunakan rumus sum ya teman-teman. Kita sudah tidak asing lagi dengan rumus sum ini. Tinggal klik sum, terus teman-teman blok data dan keluar hasilnya. Jadi sigma FI dikali XI sama dengan 4221. Nah, tadi rumusnya untuk mencari median adalah sigma FI dikali XI per sigma FI. Sigma FI-nya berapa? Sigma FI-nya adalah 60. Jadi tinggal kita masukkan teman-teman. Kita klik sama dengan sigma FI dikali XI adalah 4221 dibagi dengan sigma FI 60. Tinggal kita enter, dapat mediannya adalah 70,35. Oke, untuk mediannya sudah selesai kita cari dan sudah selesai juga kita dapatkan hasilnya. Kemudian kita tinggal mencari median. Nah, hal yang diperlukan dari median ini, yang pertama-tama rumus untuk mencari median ini adalah TB atau titik bawah ditambah 1/2N dikurang FKS per frekuensi median dikali interval gitu. Itu adalah rumusnya. Jadi yang kita perlukan di sini adalah FK, frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita sisipkan dulu ini ya. Kita sisipkan sebentar. Nah, kita tambahkan tabel di sini. Kita akan mencari FKS. FK frekuensi kurang dari ya. Kita tambahkan tabelnya di sini. Oke, sudah. Nah, untuk mencari FK, frekuensi kumulatif ini kita lihat di frekuensi. Yang pertama angka kita adalah frekuensi. Frekuensi ini ya, teman-teman ya. Ini adalah frekuensinya. Yang pertama kita pindahkan frekuensi 5 dulu. Kemudian untuk selanjutnya, untuk mencari frekuensi kumulatif selanjutnya yaitu kita klik sama dengan, tinggal klik 5 ditambah dengan 8. Begitu cara mencari frekuensi kumulatif ya. Sama dengan 13. Tinggal kita tarik ke bawah, teman-teman. Nah, sudah dapat ya. Bentar, kita rapikan sebentar. Nah, sudah dapat FK-nya, nilai frekuensi kumulatifnya. Oke. Nah, ternyata tadi sesuai rumus kita perlu 1/2 N ya, 1/2 N. Kita harus mencari dulu 1/2 N. Kita buat di sini 1/2 N. 1/2 N sama dengan N itu adalah frekuensi ya teman-teman, 60 jumlah frekuensi. Jadi untuk mencari 1/2 N kita klik sama dengan 60 kita bagi dengan 2. Bentar. Sepertinya saya salah ya. Dibagi dengan 2. Oke, dapat hasilnya 30. Oke. Dapat 1/2 N 30. Nah, setelah itu 1/2 N-nya adalah 30. Nilai kelas mediannya adalah 30. Mana di antara data-data ini kelas mediannya yang frekuensi kumulatifnya 30 ya. Di sini ini kelas ketiga hanya sampai 20, kelas keempat ada 31, berarti 30 termasuk ke dalam 31. Berarti ini adalah kelas mediannya 65 hingga 73. Kita
Kita kasih tanda, kita beri warna saja di sini. Oke, kita sudah dapat kelasnya ya, kelas median. Terus kita mencari TB. TB apa ya? TB adalah titik bawah dari kelas median bawah ya. Kelas bawah mediannya adalah 65. Jadi 65 dikurang dengan 0,5 sama dengan 64,5. Tinggal kita bikin data di sini. 64,5. Oke. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah FKS. FKS adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya. Sebelum frekuensi kumulatif kelas median. Frekuensi kumulatif kelas median tadi adalah terdapat di 31. Jadi frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 20 ya. 20. Sorry. Ya 20 ya. Oke, di sini kita tulis 20. Oke. Selanjutnya kita cari frekuensi median. Saya bikin di sini FME ya, artinya frekuensi median. Frekuensi mediannya adalah kita lihat di sini adalah ini. Frekuensi mediannya 11. Oke. Kemudian ada P atau interval atau I, terserah teman-teman mau bikin apa ya. Itu ada 39. Tinggal jumlahkan, tengok dari 65 ke 73. Tinggal hitung dari 65, 65, 66, 67. 68, 69, 70, 71, 72, 73. Berarti intervalnya adalah 9. Oke. Nah, sudah dapatkan ya. Selanjutnya sudah kita Nah, sudah kita dapatkan data-data yang kita perlukan. Tinggal kita jumlahkan, kalikan, dan segala macam. Tinggal kita olah ya data tersebut. Caranya tinggal klik sama dengan lihat rumus tadi TB ada 64,5 ya, TB kita ada 64,5 ditambah dengan setengah N dikurang FKS. Tadi setengah N-nya adalah 30 dan FKS-nya adalah 20. Tinggal kita kurangkan. 30 dikurang 20 sama dengan 10 per frekuensi median adalah 11. Kemudian kita kalikan dengan dikalikan dengan interval. Nah, sudah dapat hasilnya 72,682 median kita, teman-teman. Oke, kita sudah temukan nilai mediannya, teman-teman. Sudah kita cari dan sudah kita dapatkan nilai mediannya. Selanjutnya kita akan mencari modus ya. Untuk mencari modus kita menggunakan rumus TB ditambah D1 per D1 ditambah 2 dikali P atau interval. Nah, pertama-tama kita harus cari dulu kelas modusnya ya, teman-teman. Cari dulu kelas modul, yaitu frekuensi kelas terbanyak. Di sini kita temukan adalah 15 yang terbanyak ya, berarti 74 sampai 82 adalah kelas modusnya. Kita kasih tanda. Kita beri warna saja, sudah dapatkan kelas modusnya. Nah, untuk data-data yang kita perlukan sesuai rumus tadi, TB, kita harus mencari TB-nya dulu. Kita sisipkan dulu ini. Sisipkan juga ini supaya mudah ya. Nah, oke. Kita pertama-tama harus mencari TB modus. TB-nya tadi adalah titik bawah. Titik bawah dari nilai modusnya adalah 74. Kelas bawahnya adalah 74. 74 dikurang 0,5 sama dengan 73,5. Nggak kelihatannya, 73,5. Dapat TB-nya, kemudian kita cari D1-nya. Bagaimana cara mencari D1? Nah, D1 itu cara mencarinya adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelum kelas modus. Nah, kita pakai rumus saja ya, biar mudah. Sama dengan frekuensi kelas modus adalah 15 dikurang dengan frekuensi kelas sebelum modus 11. Oke. Dapat D1-nya adalah 4. Next kita cari D2. Kalau mencari D2-nya adalah dengan cara frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi setelah kelas modus. Nah, di sini frekuensi kelas modusnya adalah 15 dikurang dengan frekuensi kelas setelah kelas modus adalah 10. Yang kita kurangkan, klik sama dengan dapat D2-nya adalah 5. Kemudian kita memerlukan intervalnya P atau I, terserah teman-teman nyaman memakai apa.
intervalnya adalah 9. Sudah dapat data yang kita perlukan untuk mencari modus, tinggal kita masukkan saja ya sesuai rumus tadi. Kita klik sama dengan, rumusnya adalah TB. TB ditambah dengan D1. D1-nya ada 4. D1-nya 4 per D1 tambah D2. D1 4 tambah D2 5 sama dengan 9 per 9. Langsung saja dikali dengan 9. Oke, kita enter. Oke, langsung keluar hasil modusnya. Begitu caranya teman-teman. Oke, baik teman-teman semua, itulah cara menghitung ukuran pemusatan data menggunakan Excel di dalam handphone. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Zahra sampaikan, yang dapat Zahra tunjukkan ya. Atas kesalahannya mungkin mohon dimaklumi karena kita di sini sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 되지만 조절이 안 돼. 마보다 본능이 so fast 이대로 멈출 수 없어 you know I go